We are Venom. Film ini rilis pada tahun 2018 dan merupakan requestan dari salah satu subscriber. Karakter Venom sendiri dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Spider-Man. Tapi sebenarnya Venom itu adalah antihero, di mana pada dasarnya baik dan membenci kejahatan. Tapi beda dengan superhero, mereka nggak ragu untuk membunuh musuhnya. Dan juga nggak peduli dengan aturan maupun moral. Oke guys, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita lengkapnya. Pesawat milik Yayasan Kehidupan bernama LF-1 mengontak kendali pusat kalau mereka telah mengamankan sampel dan akan segera menuju ke bumi. Tiba-tiba terjadi masalah di pesawat tersebut dan akhirnya jatuh di Malaysia Timur. Akibat jatuhnya pesawat tersebut, Yayasan Kehidupan menjadi sibuk. Seorang kru menjelaskan kepada pemimpin mereka yang bernama Carlton Drake kalau dari 4 sampel yang dibawa pesawat, ada 1 yang hilang. Regu penyelamat yang melakukan evakuasi mengamankan tabung-tabung berisi sampel. Seorang astronot yang masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit tiba-tiba bangun dan menyerang orang-orang dalam ambulan. Hal itu membuat mobil mengalami kecelakaan dan terbalik. Dari atap mobil yang terbalik, muncul si petugas medis. Tubuhnya yang penuh luka secara ajaib pulih dengan cepat. Dia pun pergi dari tempat itu dengan memegang robekan baju astronot bertuliskan Yayasan Kehidupan. Cerita berpindah ke kota San Francisco. Pagi itu, Eddie Brock yang bermalam di rumah pacarnya ini dibangunin karena masih tidur. Setelah membuatkan secangkir kopi untuk Eddie, Annie yang seorang pengacara pergi bekerja, begitupun Eddie. Dia melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis yang cukup terkenal, bahkan mempunyai acara sendiri bernama Brock Report. Hari itu, Eddie dipanggil bosnya ke kantor. Dia ditugaskan untuk mewawancarai Carlton Drake tentang program luar angkasa yang sedang dia lakukan. Eddie yang merasa kurang suka dengan Drake sebenarnya malas menerima tugas itu, tapi akhirnya setuju karena bosnya memohon. Kali ini Eddie mau membantunya. Malamnya, Eddie ngedate dan cerita ke Annie tugas yang diberikan bosnya. Annie menasehati Eddie agar bisa menjaga sikapnya saat wawancara nanti. Tapi Eddie bilang, kalau nggak ada seorang pun yang bisa mengatur dia. Mereka pun pulang dan bertunggu. Eddie yang keluar kamar karena haus, tertarik dengan screensaver di laptop Annie. Saat itu, ada email masuk dari rekan pengacara Annie. Karena penasaran, Eddie membuka email yang bersifat rahasia tersebut. Dia melihat file berisi nama-nama sukarelawan penderita kanker stadium akhir yang meninggal akibat penelitian yang dilakukan Yayasan Kehidupan. Paginya, Carlton Drake yang sedang memberikan penjelasan tentang luar angkasa kepada anak-anak yang sedang tur, diberitahu Dr. Scott kalau wawancara akan segera dimulai. Drake pun diwawancara Eddie. Awalnya, Eddie membicarakan perjalanan karir Drake, di mana pada umur 24 tahun, Drake mendirikan Yayasan Kehidupan, bahkan sekarang menciptakan roket dan mengeksplorasi luar angkasa. Karena membaca email di laptop Annie, Eddie mulai membahas penelitian-penelitian yang dilakukan Yayasan Kehidupan dan menyebabkan orang-orang gak bersalah meninggal. Karena melenceng dari naskah, akhirnya Eddie diusir oleh Drake. We're not finished. Yes, you are, Mr. Brock. Is that a threat? Akibatnya, Eddie dipecat oleh bosnya. I can't trust you. Annie juga kena imbasnya. Dia dipecat dari kerjaannya. Saking marah dan kecewanya, Annie mengembalikan cincin tunangan dari Eddie. Malam itu, sampel makhluk luar angkasa yang Drake namakan simbiot tiba di Yayasan Kehidupan.
Sementara itu, wanita petugas medis yang dimasuki simbiot mendatangi pasar tradisional. Dia memakan belut mentah-mentah dan membunuh si penjual belut yang menegurnya. Juga orang-orang yang mengurungnya. Setelah itu, dia mendekati nenek tua yang ketakutan. Simbiot pun pindah ke si nenek. Si nenek bongkok yang terlihat sakit langsung tegak dan menjadi sehat dengan mata berkilat. 6 bulan berlalu. Hari itu, Dr. Scott mulai melakukan tes yang ke-36 disaksikan oleh Drake. Simbiot akan disatukan dengan kelinci. Kali ini, tes sepertinya berhasil. Kondisi kelinci tampak stabil. Melihat hal itu, Drake memerintahkan Dr. Scott untuk mencobanya kepada manusia. Walaupun Dr. Scott nggak setuju, tapi Drake tetap kepada keputusannya. Sementara itu di sebuah bar, Eddie mengeluhkan hidupnya yang kacau ke bartender. Setelah membayar birnya, Eddie pun meninggalkan bar. Dia menyapa dan membeli koran yang sebenarnya gratis kepada Maria, seorang tunawisma. Dia juga mampir ke minimarket Nyonya Chen. Saat itu, ada preman bersenjata yang minta japrem ke Nyonya Chen. Eddie nggak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Nyonya Chen pun bilang ke Eddie yang mau bayar, kalau hidup emang menyakitkan. Eddie yang mendengar perkataan Nyonya Chen hanya terdiam, karena dia juga merasakannya. Life hurts, Eddie. Eddie pun pulang ke apartemennya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga membayar tagihan yang menunggak, Eddie mencoba mencari pekerjaan. Tapi sejak masalah dengan Drake, nggak ada yang mau menerima Eddie bekerja, bahkan hanya untuk jadi tukang cuci piring. Sementara itu, Drake mulai melakukan percobaan untuk menyatukan simbiot dengan manusia. Awalnya, subjek tampak normal dan stabil. Tapi nggak lama, subjek kejang-kejang dan simbiot keluar dari tubuh subjek yang udah nggak bernyawa. Drake dengan dinginnya menyuruh anak buahnya memasukkan sukarelawan berikutnya. Malam itu, Eddie merasa aneh karena nggak melihat Maria di lapaknya. Saat itu, Dr. Scott menemui Eddie dan bilang kalau yang dulu Eddie katakan itu benar. Dia pun menceritakan percobaan yang dilakukan Drake. Tapi Eddie udah nggak mau peduli dan minta Dr. Scott untuk mencari orang lain. Eddie pun meninggalkan Dr. Scott. Dia berhenti di depan rumah Annie karena melihat kucing Annie. Kebenaran, saat itu Annie datang dengan pacarnya yang bernama Dan. Annie pun mengenalkan Dan ke Eddie. Untuk memberi mereka privasi, Dan masuk ke rumah duluan. Eddie terlihat cemburu dengan kemesraan Annie dan pacar barunya. Tapi Annie kurang suka dengan kehadiran Eddie. Eddie yang sangat mencintai dan merindukan Annie mengajak Annie balikan, tapi Annie menolaknya. Akhirnya, Eddie pergi dari rumah Annie dengan galau. Saat dia merenung di sebuah jembatan sambil memegang cincin yang pernah dipakai di jari Annie, dia melihat bangunan Yayasan Kehidupan milik Drake. Eddie yang merasa hidupnya benar-benar berantakan karena Drake akhirnya menghubungi Dr. Scott. Malam itu, mereka berdua masuk ke fasilitas Yayasan Kehidupan. Dr. Scott pun bercerita, Drake mengambil beberapa sampel dari jutaan organisme di sebuah komet. Dan dia menamakan organisme tersebut simbiot, di mana simbiot itu nggak bisa bertahan di bumi tanpa bantuan makhluk bumi sebagai inang. Drake berpikir kalau simbiot bisa bersatu dengan manusia dan bisa hidup di bumi, maka manusia yang bersatu dengan simbiot juga akan bisa hidup di luar angkasa. Percobaan itulah yang sedang Drake lakukan. Eddie yang mendengar cerita itu pun percaya nggak percaya. Akhirnya Eddie masuk ke lab, sedangkan Dr. Scott mengamankan situasi. Eddie pun mulai mengambil beberapa foto. Dia dikagetkan dengan teriakan orang memanggilnya, yang ternyata adalah Maria. Eddie yang mencoba membuka ruangan yang mengurung Maria malah membuat alarm berbunyi dan Maria kesakitan. Akhirnya, Eddie menghancurkan ruangan kaca tersebut, tapi Maria malah menyerangnya. Terlihat simbiot yang berada di tubuh Maria masuk ke dalam tubuh Eddie. Maria pun tewas dan Eddie langsung lari karena anak buah Drake semua menuju ke tempat tersebut. Anehnya, Eddie jadi kuat. Apa yang dia tabrak hancur. Eddie terus berlari memasuki hutan.
Anak buah Drake akhirnya kehilangan jejak Eddie yang bersembunyi di atas pohon. Eddie pun pulang ke apartemennya. Dia langsung menelpon Dr. Scott. Tapi karena HP Dr. Scott nggak aktif, Eddie hanya mengirim pesan suara dan minta Dr. Scott menelpon balik. Saat itu, Eddie merasa sangat haus dan lapar yang gak wajar. Dia memakan apapun yang ada, sampai ayam basi di tempat sampah pun disikat. Tapi akhirnya dia muntah. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. Saking kagetnya, Eddie sampai terjengkang dan pingsan kepentok tembok. Sementara di Yayasan Kehidupan, Drake ngamuk-ngamuk karena labnya disusupi orang. Dia pun memecat satpam dan memerintahkan anak buahnya mencari simbiot yang hilang. Sementara di Bandara Sarawak, Malaysia, terlihat nenek tua mengikuti seorang gadis cilik. Setelah sadar dari pingsannya, Eddie yang menelpon kantor Annie diberitahu lokasi Annie. Dia pun tiba di sebuah restoran. Setelah menemukan Annie, Eddie menunjukkan foto-foto di lab Drake. Tapi tiba-tiba Eddie bertingkah aneh. Dia memakan makanan para pelanggan. Annie dan semua orang merasa aneh dengan kelakuan Eddie. Karena merasa sangat kepanasan, akhirnya Eddie berendam di akuarium dan memakan lobster di akuarium tersebut. Untungnya Dan baik, dia melarang orang-orang memanggil polisi dan bilang kalau Eddie pasiennya. Dan pun membawa Eddie ke rumah sakit untuk di-scan. Tapi Dan terpaksa menghentikannya karena Eddie sepertinya sangat kesakitan. Akhirnya, Dan menyuruh Eddie pulang dan beristirahat sambil menunggu hasil tes. Sementara itu, Dr. Scott akhirnya ketahuan. Setelah dirayu, akhirnya dia memberitahu Drake kalau yang masuk ke lab itu Eddie. Drake pun mengeluarkan simbiot dan meninggalkan Dr. Scott yang akhirnya tewas mengenaskan. Eddie yang sedang berada di apartemennya kembali mendengar suara tanpa wujud yang bilang jangan membuka pintu. Tapi Eddie yang mendengar pintu diketuk membukanya. Anak buah Drake pun langsung mengepung Eddie dan menodongnya dengan senjata. Eddie pun langsung mengangkat tangan. Simbiot yang merasa hal itu memalukan akhirnya mengambil alih tubuh Eddie dan menghajar anak buah Drake. Eddie sendiri merasa aneh dengan apa yang terjadi. Eddie pun kabur dari apartemennya dengan menggunakan motor. Anak buah Drake pun melapor dan mengirimkan video yang barusan terjadi. Drake yang melihat itu pun sangat senang karena simbiosis benar-benar bisa terjadi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Eddie. Anak buah Drake pun meluncurkan drone dan langsung mengejar Eddie. Terjadilah kejar-kejaran. Sampai akhirnya Eddie menabrak mobil anak buah Drake yang tiba-tiba menghadang. Motor pun terpental dan tubuh Eddie patah-patah. Saat anak buah Drake mendekat dan ingin menangkap Eddie, tiba-tiba Eddie berubah menjadi wujud simbiot. Polisi yang tiba di tempat itu pun langsung mengepung. Simbiot yang ditembaki melempar tubuh anak buah Drake dan kabur menyeberangi laut dengan kecepatan super, membawa tubuh Eddie ke tempat aman. Eddie pun merasa heran karena kakinya yang patah sekarang pulih tanpa luka. Simbiot pun menampakkan dirinya dan bilang kalau dia adalah Venom dan Eddie adalah miliknya. Saat itu, Dan menelpon Annie kalau ternyata hasil lab Eddie lebih buruk dari dugaannya. Dia minta Annie mencari Eddie. Annie pun menelpon Eddie yang saat itu berada di kantornya dulu untuk menemui mantan bosnya. Tapi karena satpam melarangnya dan juga nggak mau dititipin bukti kejahatan Drake, akhirnya Venom membawa Eddie memanjat gedung masuk ke kantor mantan bosnya.
Eddie pun menulis pesan agar kali ini mantan bosnya melakukan hal yang benar. Dia juga meletakkan bukti foto-foto dari lab Drake. Sebenarnya, Venom mau turun dengan meloncat, tapi Eddie memilih naik lift. Saat keluar dari lift, ternyata polisi udah mengepung dengan senjata lengkap. Eddie pun berubah menjadi Venom. Polisi yang melihat makhluk mengerikan langsung menembaki Venom. Tapi semua senjata polisi nggak berpengaruh sama sekali. Polisi pun berantakan dihajar Venom. Saat Venom mau memakan kepala seorang polisi, Eddie pun melarangnya. Saat itu juga, Annie yang mencari Eddie akhirnya tiba di situ. Dia kaget melihat sosok makhluk mengerikan. Begitupun Eddie kaget melihat Annie. Eddie pun kembali ke wujudnya dan menenangkan Annie yang ketakutan. Annie minta Eddie ikut dia ke rumah sakit. Eddie sebenarnya nggak mau, tapi Venom yang menyukai Annie minta Eddie masuk ke mobil. Mereka pun berangkat. Annie berencana melakukan MRI, tapi Venom menolak karena dia lemah terhadap suara 4-6 ribu Hz dan juga api. Eddie pun memberitahu Annie apa yang Venom katakan. Saat itu Eddie menuruti saran Venom untuk minta maaf ke Annie tentang semua yang terjadi dan juga bilang kalau dia mencintainya. Tapi Annie merasa kalau sekarang bukan saatnya bicara tentang hal itu. Mereka nggak sadar kalau diikuti drone milik Drake. Sementara itu simbiot di nenek tua akhirnya tiba di San Francisco. Dia pindah ke tubuh gadis cilik dan mendatangi Drake di kantornya. Dia pun berpindah ke tubuh Drake. Eddie akhirnya sampai ke rumah sakit. Dan Annie merasa kalau sesuatu di tubuh Eddie menggerogotinya dan harus segera ditolong. Venom pun menyerang Dan yang mau membawa Eddie ke ICU. Annie yang melihat itu pun mengaktifkan alat yang mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi. Eddie pun langsung kesakitan. Dan akhirnya Venom terpisah dari tubuh Eddie. Mereka semua terkejut melihat wujud yang keluar dari tubuh Eddie. Eddie pun marah ke Venom yang dia kira mau membunuhnya dan pergi meninggalkan rumah sakit. Annie yang mengira Dan cemburu menjelaskan kalau dia dan Eddie nggak ada apa-apa. Mereka nggak sadar kalau Venom kabur lewat ventilasi. Dia masuk ke tubuh Doggy. Annie yang mencari Venom bertemu dengan Doggy itu. Sementara itu, Eddie yang tanpa Venom bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh anak buah Drake yang saat itu datang ke rumah sakit. Dia dibawa ke markas Drake. Drake pun menginterogasi Eddie di mana simbiot yang bersamanya. Tiba-tiba, Drake berubah menjadi sosok simbiot yang bertanya di mana Venom. Eddie pun terkejut melihat sosok buruk rupa tepat di depan mukanya. Karena simbiot yang Drake cari udah nggak bersama Eddie, Drake pun menyuruh anak buahnya membereskan Eddie. Saat itu, ada sosok berkelebat dan membunuh anak buah Drake, juga memakan kepalanya. Sosok itu yang ternyata Venom menyapa Eddie dan menciumnya. Venom pun kembali ke tubuh Eddie dan ternyata inilah yang tadi dimasuki Venom. Venom pun bilang ke Eddie kalau simbiot di dalam tubuh Drake itu Riot yang merupakan pemimpin mereka dan dia punya berbagai macam senjata, jadi mustahil untuk mengalahkannya. Venom pun membawa Eddie menuju ke Yayasan Kehidupan. Dia melarang Annie yang mau ikut demi keselamatannya. Sementara itu di markas Yayasan Kehidupan, Drake bersiap terbang membantu Riot untuk membawa jutaan simbiot lainnya ke bumi. Roket akan meluncur dalam 5 menit. Tiba-tiba, Drake berubah menjadi Riot dan membunuh semua orang di situ. Dalam perjalanan ke Yayasan Kehidupan, Venom memberitahu Eddie rencana Riot yang akan mengambil alih bumi. Dulu, Venom juga berencana begitu. Tapi karena mulai suka dengan bumi, dia memutuskan untuk menetap di bumi. Eddie pun berubah menjadi Venom dan berkata, tapi yang pasti, Eddie lah yang membuatnya berubah pikiran. Annie yang juga mau membantu, akhirnya nyampe juga ke tempat itu. Mereka pun akhirnya tiba dan langsung menghadang Riot.
Riot yang melihat Venom memerintahkan dia masuk ke roket, tapi Venom menolak dan bilang kalau dia dan Eddie nggak akan ngebiarin Riot untuk menghancurkan bumi. Mereka pun akhirnya bertarung. Venom cukup bisa mengimbangi Riot karena mempunyai inang yang kuat, tapi Riot tetap terlalu kuat. Dan Riot akhirnya bisa menyedot Venom menyatu dengannya. Riot pun langsung menuju roket, tapi tiba-tiba Riot terhenti karena suara berfrekuensi tinggi yang diaktifkan Annie. Mereka yang sedang bertarung pun jatuh dan terpisah. Saat itu, roket 1 menit lagi meluncur. Eddie dan Drake pun bertarung. Eddie berhasil menendang Drake jatuh. 30 detik lagi roket meluncur. Eddie pun berlari untuk menghentikan roket, tapi tiba-tiba sesuatu menembus tubuhnya, yang ternyata adalah Riot yang menyatu kembali dengan Drake. Riot pun meninggalkan tubuh Eddie yang terkulai lemas dan langsung menuju roket. Saat itu, Venom perlahan mendekati Eddie dan kembali menyatu dengan Eddie. Eddie pun kembali berubah menjadi Venom dan langsung melompat ke roket yang udah lepas landas. Venom pun melompat turun sambil membelah badan roket. Roket pun akhirnya meledak bersama Drake dan Riot di dalamnya. Venom yang terbakar api mengucapkan selamat tinggal ke Eddie dan melindungi Eddie. Sedangkan Eddie terjatuh ke air dan selamat. Hari berlalu. Eddie terlihat ngobrol dengan Annie. Dia berterima kasih kepada Annie karena udah menyelamatkannya. Annie juga ikut berduka dengan apa yang terjadi kepada Venom. Mereka pun saling menanyakan kabar dan bercerita, di mana Eddie kembali diminta mengisi acara TV, tapi dia lebih senang membuat artikel. Dan Annie sekarang bergabung dengan kantor pembela umum. Eddie juga bertanya tentang ciuman waktu itu. Tapi Annie enggak menganggap itu ciuman, karena itu ide Venom. Dia juga minta Eddie merahasiakan kejadian itu dari Dan. Venom, yang ternyata masih hidup, bilang kalau Annie nggak tahu kalau mereka akan mendapatkannya kembali. Tapi Eddie nggak yakin akan hal itu. Annie agak curiga juga, Eddie seperti ngomong sendiri. Tapi Eddie langsung pamitan. Eddie pun terus berjalan, dan bilang agar Venom nggak makan orang sembarangan, kecuali orang yang benar-benar jahat. Venom pun setuju. Yang penting, sekarang dia lapar dan mau makan. Eddie pun mampir ke minimarket Nyonya Chen dan menyapanya. Mereka berencana makan malam sesuai requestan Venom, yaitu perkedel kentang dan coklat. Saat itu, preman datang lagi minta japrem ke Nyonya Chen. Venom yang menebak itu orang jahat dan Eddie mengiyakannya, langsung mencengkram si preman. Tadinya hanya berniat mengancamnya agar berhenti memeras orang-orang lemah. Tapi Venom akhirnya berubah pikiran. Dia memutuskan untuk memakan kepala si preman. Venom pun kembali berubah menjadi Eddie. Nyonya Chen yang kaget bertanya apa itu tadi. Eddie bilang kalau dia punya parasite. Venom yang gak suka dipanggil parasite pun marah dan minta Eddie untuk minta maaf. Walaupun Eddie bilang kalau itu panggilan sayang, akhirnya Eddie pun minta maaf. Malam itu mereka berencana untuk melakukan apapun yang mereka mau, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja alur cerita film Venom. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.